kita bersama Derby. Rosario melaporkan satu orang akun yang selama ini membuktikan bahwa Rosario itu papa asli. Kita bahas langsung media resmi. Dituduh pemilik akun papa asli oleh TikToker Intan Srinita, Rosario siap laporkan ke polisi. Si Banci juga ini. Si Banci yang mencuri panci ini suka lapor-lapor juga ternyata. Oke. Apa sih perkataan dari Intan Srinita ini, guys? Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Walaupun ada ini bersalahan informasi ya. 9 bulan itu adalah ketika Rosario yang menyamakan foto Jokowi dengan stupa candi, guys ya. Ya, tapi itu oke. Makasih buat keberanianmu membongkar bahwa Rosario adalah sang pemilik akun asli Pupu Papa. Dan aku suka banget ketika ada Armando membongkar sifat asli Rosario selama ini. Jejak digitalnya dibongkar oleh Ade Armando. Dalam aksi 411 yang dilakukan kubu FPI 2012 dan Rizik Sihab, jelas-jelas dikatakan, adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Fafa. Mereka sih tidak secara tegas menyebut nama Gibran, tapi pastilah yang dimaksud dengan akun Fufu Fafa adalah Gibran. Di berbagai diskusi yang menghadirkan wakil kubu anti Jokowi, pengidentikan Gibran dengan akun Fufu Fafa lazim dilakukan. Buat saya ini sama sekali nggak pantas. Saya tidak pernah melacak kebenarannya, tapi saya merasa hampir pasti Gibran bukan Fufu Fafa, terutama karena melihat siapa orang yang menyebarkan narasi pengidentikan itu. Tokoh utama yang menyebarkan tuduhan Gibran adalah Fufu Fafa adalah tokoh terkenal bernama Roy Suryo. Dia adalah mantan menteri di era SBY dan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam kasus Fufu Fafa, saya anggap sebagai aktor utama karena kemana-mana mengatakan sangat hampir sepenuhnya pasti akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Dia bilang kemungkinannya 99,9%. Bayangkan, 99,9%. Jadi peluang salahnya cuma 0,1%. Itu pun karena kata Roy, menurut Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi 0,1% itu sengaja dia cadangkan dengan alasan keagamaan. Margin of error katanya. Tapi dapatkah Roy menunjukkan bukti-buktinya? Ternyata kata Roy secara ilmiah tidak ada. Roy mengatakan pembuktian kebenaran itu hanya bisa dilakukan petugas yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil bukti dari server. Masalahnya, sampai sekarang tidak ada satupun pihak yang masuk ke dalam server Kaskus dan menunjukkan pada publik bahwa orang yang memiliki akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, bagaimana Roy Suryo tiba pada kesimpulan 99,9% itu? Entahlah, mungkin sekedar dugaan, spekulasi, atau bukti mistis dan bukti klinik.
Atau Roy sekedar berimajinasi dan kemudian mengungkapkannya dengan penuh percaya diri? Atau Roy adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan nama Gibran dengan menciptakan kebohongan online? Saya ini pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, Kaisang. Tapi kalau memang ada pihak yang bisa membuktikan bahwa Gibran adalah konten kreatornya Fufu Fafa, saya tidak akan marah-marah membantahnya. Masalahnya Roy dan para pengikutnya tidak sedikit pun bisa membuktikannya. Dan lebih jauh lagi, saya sulit untuk menerima tuduhan itu karena Roy Suryo memiliki rekam jejak yang sangat Kita mengkhawatirkan. bongkar guys. Roy ini berulang kali terungkap tidak jujur, bahkan sengaja berbohong dan juga terbukti melanggar hukum. Saya gunakan saja ya data yang dengan mudah dibaca dan diperoleh melalui Google. Datanya berlimpah. Pada 2005 misalnya, ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Dewi tersebar secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Ingat saya. Nyatanya, foto itu kemudian terungkap sebagai foto seorang waria Thailand. Pada Agustus 2007, Roy mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang lebih lengkap dari yang selama ini kita gunakan melalui kerjasama penelitian dengan tim Air Putih. Ia juga menyatakan meneliti sekaligus 3 versi lagu Indonesia Raya. Tapi dengan cepat klaim Roy itu dibantah oleh para ahli. Pada 25 September 2008, Roy dihadirkan sebagai saksi ahli telematika dalam kasus tragedi Monas. Tapi kehadiran Roy digugat pengacara Rizik yang menegaskan bahwa latar belakang pendidikan Roy adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan tidak ada kaitannya dengan telematika. Pihaknya juga belum pernah menemukan penelitian ilmiah Roy Suryo di bidang telematika. Pada Oktober 2008, beredar foto yang memperlihatkan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, memeluk seorang wanita di tempat tidur. Roy menyatakan foto tersebut asli dan mengatakan wanita tersebut bukan istri Bupati. Tapi Ibrahim berkeras, wanita dalam fotonya itu adalah istrinya dan melaporkan Roy ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu pada April 2009, dalam sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda Mikola, Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa penuntut umum. Tapi kesaksian Roy lagi-lagi dibantah oleh Ruby Alamsyah, analis forensik digital yang diajukan sebagai saksi ahli oleh O.C. Kaligis, kuasa hukum Ananda Mikola. Menurut Ruby, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang ahli telematika merujuk ke standar internasional. Dan hasil analisis Roy tidak valid dan tidak berkualitas sebagai barang bukti. Pada 21 Oktober 2009, Roy Suryo sebagai saksi ahli jaksa penuntut umum memberikan keterangan memberatkan Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik melawan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Kesaksian Roy Suryo ini juga mendapat kecaman dari berbagai pihak yang meragukan kepakaran Roy Suryo untuk membuat pernyataan dalam sidang pengadilan. Pada 2010, Roy menjadi saksi ahli polisi dalam kasus bocoran rekaman seks yang menampilkan Ariel dan Luna Maya. Salah satu pengacara yang mewakili Ariel dan Luna, Boy Afrian Bonjol, menuduh Roy mengirimkan pesan teks ke Luna pada awal Juni 2010, menawarkan untuk bekerja sama menangani kasus tersebut. Pada Agustus 2013 lalu, Forum Akademisi Informasi Teknologi mempertanyakan apa benar Roy bisa disebut sebagai ahli telematika. Ketua Forum Hotlan Sitorus bahkan menyatakan bahwa sebutan ahli telematika untuk Roy hanya persekongkolan dalam pencitraan. Pada 2016, Roy ikut disorot dalam pengadilan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Roy Suryo kali ini datang ke persidangan karena diundang oleh Edi Darmawan selaku ayah Mirna Salihin. Saat sidang berlangsung, di kursi pengunjung Roy mengatakan bahwa kesaksian Rismond Sianipar yang merupakan ahli digital forensik dari pihak Jessica Wongso adalah bohong. Roy menunjuk-nunjuk Rismond dengan terus mengatakan bohong, bohong, bohong.
Pada 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penodaan agama terhadap umat Buddha karena telah menyebarluaskan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Mampus. Pada 28 Desember 2022 itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Roy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara terhadapnya. Akhir tahun lalu, Roy menuduh Gibran menggunakan 3 buah mikrofon saat debat Capres dan Cawapres. Dia menganggap itu sebagai ketidakadilan KPU karena Cawapres lain tidak menggunakan 3 mikrofon. Roy juga menuduh Gibran menggunakan earphone sehingga memperoleh bantuan jawaban dari timnya. Tuduhan itu dibantah oleh KPU yang menyebut semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon untuk antisipasi ada mikrofon yang mati. KPU juga menyatakan semua Cawapres menggunakan earphone. Di masa pertarungan menuju Pilpres itu, Roy juga menyatakan tak percaya pada ijazah asli Gibran. Keaslian ijazah Gibran ini ramai dibicarakan akibat adanya pengguna Twitter yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran. Gibran lantas menunjukkan ijazah kuliahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar yang diperoleh dari University of Bradford untuk menampik isu tersebut. Tapi Roy menyatakan ijazah yang diperlihatkan Gibran ke wartawan bisa saja dibeli karena banyak tempat yang menjual ijazah palsu. Ya, tapi tuduhan Roy itu dibantah KPU yang menjelaskan bahwa ijazah Gibran adalah asli dan sudah memenuhi persyaratan. Oh ya, di luar itu semua ada pula kasus yang disebut Panci Roy. Saat lengser dari jabatan Menpora, Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya termasuk panci. Masalahnya, barang-barang itu kan cuma pinjaman dari negara. Karena itulah Roy lalu diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang totalnya dilaporkan mencapai 3.226 unit. Akibat kasus itu, banyak pihak memberikan gelar Dewa Panci kepada Roy. Mampus. Saya minta maaf kalau saya merasa harus cukup terperinci menjelaskan kasus-kasus Roy. Tapi itu harus saya lakukan untuk menunjukkan mengapa saya tidak bisa percaya dengan penjelasan Roy. Jadi kalau dia menyatakan dengan tegas 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, saya merasa tak perlu langsung percaya. Roy harus mengungkapkan bukti. Kalau tidak, ya maaf saja. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, hanya orang yang berakal sehat yang menganggap Fufu Fafa itu si Roy. Tapi yang gak sehat pikirannya yang menuduh bahwa itu milik Gibran. Sesimpel itu. Apalagi ketika dibongkar semua jejak digital Roy Suryo, si Dewa Panci. Roy Suryo, silakan laporan adik kecil itu, silakan. Tapi ini akan menjadi milik dirimu seutuhnya, ya. Segala kebobrokan ini, jadi itu akan melekat kepada dirimu, Roy Suryo. Karena kau bisa membuktikan bahwa itu milik Gibran, maka semua ini melekat di dirimu. Hai, Dewa Panci. Hai guys, bye-bye.